semuanya, welcome back to my YouTube channel di Princess Mia Baby Doll. Gemes, gemes, gemes. Nah, kali ini guys, aku mau ngasih video ke kalian tentang perjalanan aku selama aku liburan ke Malang. Jadi buat kalian semua nih yang mau tahu keseruannya aku saat aku liburan bersama keluargaku ke Malang, terus pantengin ya YouTube channelnya aku nih di Princess Mia Baby Doll. Gemes, gemes, gemes. Ups, sebelum kita lihat video liburannya Inces, jangan lupa dong untuk kalian semua yang belum subscribe YouTube channelnya Inces, jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe sekarang juga YouTube channelnya Princess Mia Baby Doll. Dan jangan lupa aktifin notification-nya ya guys, atau klik tanda loncengnya. Jadi kalau ada video-video terbaru dari aku, kalian udah langsung dapat notification-nya dari aku. Dan jangan lupa nih untuk like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya, agar YouTube channelnya Inces ini bisa terus bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, udah penasaran kan gimana video Inces saat Inces liburan di Malang? Langsung aja yuk kita lihat videonya Inces. Nah, jadi guys, kemarin itu kita semua sekeluarga liburan menuju ke Malang, sekaligus menjemput adik aku yang cowok yang kebetulan kuliah di Malang di salah satu universitas yang ada di Malang. Nah, berhubung kita tuh nggak mau ribet saat di sana, jadi alhasil kita memutuskan untuk membawa kendaraan sendiri nih guys, dari Bekasi menuju ke Malang, Jawa Timur. Nah, berhubung yang bisa nyetir hanya 2 orang nih, dan itu juga cewek semua, jadi kita nyetirnya menuju ke Malang itu gantian melewati yang namanya Tol Trans Jawa. Jadi ini hasil dari kinerjanya, salah satu hasil kinerjanya dari Pak Jokowi nih. Thank you so much Pak Jokowi. Karena apa? Karena aku bersama keluargaku pergi menuju Malang tuh cuman menghabiskan waktu 11 jam lebih melewati Tol Trans Jawa. Coba guys, bayangin, ke Jawa Timur, ke Malang cuman 11 jam loh, melewati jalur darat, dan itu menggunakan kendaraan pribadi atau minibus. Kebayang gak sih guys, yang kalian sebelumnya selama ini berpergian melalui melewati pelabuhan dulu baru bisa ke sana, ke Bali atau kemana gitu kan misalnya, atau kalian selama ini ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur melewati jalur Pantura atau jalur selatan yang melewati bukit, lembah, dan segala macamnya itu. Dan sekarang cukup lewat jalur Tol Trans Jawa, kalian udah bisa menikmati perjalanan kalian tuh dengan sangat nyaman banget, asli. Karena kita cuma menempuh waktu 11 jam itu udah nyampe Jawa Timur. Bayangin dari Bekasi ke Jawa Timur, Malang itu cuma 11 jam. Itu luar biasa. Nah guys, udah gitu nyetirnya tuh ganti-gantian. Kalau nggak salah tuh aku sampai tol, mau exit tol Semarang, baru tuh gantian. Aku lupa berhenti di rest area mana, nanti ada cuplikannya, terus aku gantian gitu sama adik aku. Nah udah gitu nih guys, aku mau ngasih tahu ke kalian dan mau ngasih informasi ke kalian, kalau misalkan kalian mudik melewati jalur Tol Trans Jawa, itu kalian harus benar-benar memperhatikan kendaraan kalian, kemudian cek bensinnya juga, perhatikan kendaraan semua ya, ban, mesin, dan segala macamnya itu harus dicek sebelum liburan ya kan, karena melakukan perjalanan jauh nih. Nah kemudian bensin, setiap kalian, kalau misalkan kalian melewati jalur Trans Jawa, setiap kalian melewati yang namanya rest area, kalau bisa sih, kalau menurut aku setiap rest area masukin aja kalau misalnya pun bensin kalian sudah turun sebar demi sebar. Karena apa? Nanti karena kalau udah di ujung atau di pertengahan itu udah jarang sekali rest area. Itu berapa puluh kilometer sekali baru ada, dan itu sangat creepy menurut aku. Apalagi kalau udah malam,
dan kalau benar-benar kehabisan bensin. Jadi kalau menurut aku kalian harus selalu ngelihat keadaan bensinnya kalian. Jadi kalau misal pun lewat rest area gitu kan, sambil ke toilet atau meregangkan otot-otot badan setelah menyetir gitu, kalian juga bisa langsung isi bensin kalian agar tidak kekurangan selama menuju perjalanan ke daerah yang kalian tuju. Karena di tol Trans Jawa ini semakin ke sana itu semakin jarang rest area. Jadi kalau menurut Inces nih, kalian harus selalu mengisi bensin gitu guys. Karena ada kejadian lucu nih saat aku berkendara, ini tuh aku berkendaraan atau nyetir sendiri perdana ke Jawa Timur guys. Ya nggak sampai Jawa Timur lah, seenggaknya aku melewati tol itu tuh sampai menuju udah hampir mau ke Semarang. Dan itu Semarang tuh kan perbatasan ya antara Jawa, udah mau ke di Jawa Tengah, udah mau ke Jawa Timur gitu. Itu keren banget, aku bisa nyetir sejauh itu gitu, dan itu perdana banget. Dan waktu itu aku lupa ngecek kondisi bensin ya kan, jadi ternyata itu pas aku lihat bara itu semakin turun dan udah sisa sedikit banget. Udah gitu di sana aku udah yang namanya udah jarang banget ngelihat rest area, dan sampai-sampai aku ketakutan sendiri. Akhirnya daripada di sana nggak ada rest area dan kita kehabisan bensin, akhirnya kita keluar tol dulu. Aku lupa keluar tol mana, terus isi bensin, masuk tol lagi, akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Dan buat kalian semua, ini ada kejadian lucu juga. Jadi aku panik banget nih saat aku waktu itu ngetap. Kan sekarang nih udah diberlakukan yang namanya nggak ada lagi tap e-tol di gardu Cikarang Utama, tapi adanya di Cikampek Utama ya kan, daerah Cikampek, atau di Kaliurip ya kalau yang mau ke daerah Sukabumi dan segala macamnya. Tapi kalau untuk ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan lewat Cikampek itulah ya. Nah terus jadi kalian tuh kalau pakai e-tol, isi e-tolnya, misalkan kalian punya e-tol banyak, please saat yang diisi e-tolnya tuh cukup satu kartu aja, jangan banyak kartu. Jadi toh yang kepake itu bakalan cuma satu kartu, karena kartu yang kalian tap di awal itu, misalnya di Cikampek Utama itu, yang kalian tap itulah nanti yang selanjutnya akan digunakan. Jadi aku kan kemarin tuh nggak paham banget karena perdana. Jadi kami punya 2 kartu e-tol dan dua-duanya kami isi banyak gitu. Tapi yang paling banyak di satunya lagi. Dan bodohnya kita ngisi yang di kartu yang kita tap itu cuma sedikit. Alhasil ternyata rute tol sepanjang itu menghabiskan banyak biaya. Itu kalau nggak salah kita ke sana itu hampir 500, ke Malang itu hampir menghabiskan 500.000 rupiah lebih lah ya, 500.000 lebih. Dan itu tuh kurang ternyata gitu loh. Pas kartunya kurang, kita tap nggak bisa, dan aku panik gitu, ini harus gimana nih. Dan aku nggak ngeliat ada petugas di daerah sana gitu kan, di gardu tol itu. Udah gitu panik, saking paniknya ya udah coba kartu tol yang satunya, ternyata nggak bisa. Terus akhirnya aku pencet tombol bantuan, akhirnya ternyata ada petugas guys di sana. Oh syukur banget ada petugas di sana, dan petugasnya ngasih tahu bahwa Mbak, ini yang bisa di tap adalah kartu utama yang Mbak gunakan di tap pertama kali Mbak ngetap e-tolnya. Oh gitu ya Mas, ya kurang dong saldonya, ini gimana? Oh ya udah kalau gitu bayar cash aja. Oh enggak, tentunya bisa cash. Jadi buat kalian semua nih jangan sampai kayak aku ya guys. Jadi kalau kalian punya banyak kartu e-tol, cukup satu aja isi kartu e-tolnya. Karena apa? Yang ketap sekali itulah yang kalian gunakan seterusnya sampai kalian menuju ke tempat tujuan. Nggak kayak misalkan kita lagi ke rute atau main ke Jakarta gitu ya, apa yang kita tap misalnya udah di tap, terus udah ke bayar juga, udah gitu kan, pakai kartu selanjutnya atau ganti kartu juga bisa. Tapi enggak, ini tap kartu yang paling utama itulah yang digunakan. Jadi sekali ngetap ternyata guys. Jadi buat kalian semua jangan kayak aku ya guys, memalukan banget sumpah. Itu sampai bikin antrian di belakang tuh panjang cuma gara-gara aku yang kebingungan dan panik saat aku ngeganti kartu e-tol, dan ternyata kartu e-tolnya kehabisan dan aku nggak tahu mesti kayak gimana. Oh my god, dan aku nggak ngelihat di situ benar-benar ada petugas, tapi ternyata di sana ada petugasnya gitu guys. Jadi jangan sampai kayak aku ya guys.
Nah, udah gitu kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai juga di Malang. Dan akhirnya kita, berhubung udah malam banget dan kita nggak prepare yang namanya penginapan gitu kan, I think nyampainya pagi, tapi ternyata bener-bener sesuai jam yang ada di Google Maps. Kita nyampainya jam segitu ya, jam segitu gitu. Ya udah, alhasil kita menginap semalam dulu di kosan adik aku, kosan yang para khusus cowok yang nggak tahu itu baunya kayak apa. Tahu lah ya kosan cowok baunya kayak apa. Kita nginap di situ semalam, langsung paginya kita jauh dan cari penginapan. Habis itu langsung deh kita yang namanya paginya langsung muter-muter daerah Malang guys gitu. Nah, sabar kan mau lihat cuplikannya selama aku di Malang? Langsung aja, tapi jangan lupa aku ngingetin sekali lagi, subscribe dulu dong YouTube channelnya Inces, dan jangan lupa like dan komen seluruh video Inces yang ada di YouTube channel Inces, dan share videonya Inces atau YouTube channelnya Inces ke seluruh media sosial yang kalian punya. Yuk langsung aja simak cuplikannya. Tada! Hai, sekarang aku udah nyampe tol Palimanan, ada di rest area 207 km. Tadi udah sempat istirahat tuh, sempat ngisi bensin orang, maksudnya bukan ngisi bensin mobilnya. Dan sekarang mau jalan lagi, mau kemana? Ada deh. Yeay, udah nyampe di rest area lagi. Sekarang nyampe di rest area 519A sih tulisannya. Tapi nggak tahu sih posisi tepatnya berada di mana. Yang pasti lagi di rest area 519 ke arah belakang. Arah belakang mana ya? Oke, dari Bekasi Barat 519 menuju ke belakang. Pokoknya aku mau kemana nggak tahu, pantengin terus YouTube channelnya Inces guys. Gemes. Hai gengs, aku udah sampai di Malang. Sekarang lagi nyari penginapan guest house, dapat guest house di The TS Guest House. Ini rumahnya. Ntar kita lihat kamarnya ya. Nah guys, ini dia nih guest house The TS. Nah, pemandangannya alias perabotannya full, furniture-nya tuh kayu semua. Jadi etnik banget nih guest house-nya. Nah, di sini banyak kamar nih yang bisa disewakan. Nah, tapi aku pilih satu kamar yang paling istimewa karena udah suka banget nih sama yang satu kamar ini. Nih, kita lihat yuk kamarnya. Tada! Ternyata udah ada mami aku dan adik aku di kamar. Nih, lihat deh. Lihat. Kasurnya dia ini di sini paling beda sendiri. Makanya kenapa aku ambil kamar yang ini. Selain karena kasurnya lebih besar, karena kita di sini bertiga orang nih. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau guest house satu hotel itu satu room maksimal 2 orang. Nah, karena aku bertiga dan pengen di satu room, jadi nambah biaya deh.